rasa takut. Kalau di akhir ayat yang saya bacakan tadi di surat Yasin ayat 30 sampai 32 disampaikan, dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada Kami. Rasa takut itu akan muncul setelah membaca ayat ini. Kita mungkin sering yasinan ya. Nah, setelah kita membaca ayat ini, rasa takut itu muncul. Oh, ternyata kita nanti dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mau mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita. Dan di sini dalam Taysirul Aliyil Qadir li ikhtisari tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Muhammad Nasib Ar-Rifai, atau terjemahannya Kemudahan dari Allah ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Dalam menjelaskan ayat ini, beliau Muhammad Nasib Ar-Rifai meringkas tafsirnya Ibnu Katsir. Di catatan kakinya mengomentari ayat itu, ide tentang kembali ke dunia dulu atau mungkin sampai sekarang itu sebagian orang, mungkin juga yang mengaku Islam, itu meyakini bahwa kalau sudah mati itu masih berpotensi untuk kembali ke dunia. Ada keyakinan atau banyak keyakinan yang begitu. Nah, ini dikomentari oleh Muhammad Nasib Ar-Rifai, atau mungkin beliau menyimpulkan dari pemahamannya Ibnu Katsir. Dalam catatan kaki ini disampaikan, walaupun ide ini merupakan keyakinan orang-orang terdahulu, senantiasa bercokol di kalangan kaum muslimin sekarang. Mereka mengatakan bahwa peristiwa itu dialami oleh para wali mereka ketika mereka dipanggil dan dimintai tolong oleh jamaahnya supaya melenyapkan kesusahan. Jamaah ini berkeyakinan bahwa para wali itu akan datang membantu dalam sosok yang berbeda-beda. Para jamaah ini mengklaim bahwa mereka dapat melihat para walinya dan berdialog dengan mereka. Mari kita merenungkan betapa iblis telah mempengaruhi kita atau mereka hingga mencapai taraf keyakinan, kepercayaan kaum kafir terdahulu. Dan mereka pun menyatakan dirinya sebagai umat Muhammad SAW. Dan masih mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka telah masih mengucapkan itu berulang-ulang tanpa menyadari bahwa mereka telah membatalkan kesaksiannya. Kata beliau, penulis kitab ini menyimpulkan, meskipun kita berulang-ulang bersyahadat, tanpa sadar kita telah membatalkan syahadat kita kalau kita meyakini orang yang sudah meninggal itu bisa kembali ke dunia lagi. Kalau saya kecil dulu itu, tetangga saya atau siapa itu ya, kalau pas mungkin jemuah lagi atau pas haulnya ke belakang buyute, ada wedang, ada rokok, ada apa itu, mbako, suruh atau apa itu ya, cawisan atau cepaan. Lho apa iki ya nyediani buyutmu, nyediani mbahmu mulih waktune saiki waktune mbahmu mulih. Padahal mbah kita, buyut kita sudah lama meninggal. Itu keyakinan mereka begitu. Kata Muhammad Nasib Ar-Rifai yang meringkas tafsir Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa mereka telah membatalkan syahadatnya. Salat ada pembatalnya, wudu ada pembatalnya, syahadat juga ada pembatalnya. Nah, syahadat itu kuncinya keislaman. Nah, kalau kita enggak
memegangi kuncinya, ya kita nggak disebut sebagai orang Islam. Nah itu pembatal-pembatalnya, salah satunya adalah meyakini orang yang sudah meninggal itu bisa datang ke dunia lagi. Ada yang meyakini Nabi Khidir datang ke sebuah kabupaten di Jawa Timur, terus memberi petunjuk-petunjuk kepada santrinya. Begitu itu keyakinan-keyakinan yang tidak diajarkan dalam Islam. Karena mereka senantiasa memohon dan meminta pertolongan kepada wali-walinya itu selain Allah dalam beberapa masalah yang tidak dapat ditangani kecuali oleh Allah. Ilusi-ilusi yang mereka alami hanyalah buatan setan yang menampilkan dirinya dalam sosok orang yang dimintai tolong. Itu ilusi-ilusi itu sebenarnya setan yang membo-membo dari Nabi Khidir, membo-membo dari Sayyidina Ali atau apa, itu bujukan agar kita syahadatnya batal, agar semakin bertambah sesat dan kokoh kemusyrikannya. Kami berlindung kepada Allah dari kesia-siaan kesudahan yang buruk. Itu komentar beliau. Nah, orang yang takut akan Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan takut kepada Allah itu akan menyadarkan dirinya untuk siap-siap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Perbuatan keburukan yang kecil akan dipertanggungjawabkan. Perbuatan kebaikan yang kecil maupun yang besar akan dipertanggungjawabkan. Kita batin atau mencela orang itu seringnya kita nggak sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Ada orang yang bincang, kita batin atau kita bisik-bisik kepada orang yang di sebelah kita, si bincang lewat. Nah begitu itu sebenarnya salah satu bagian dari ghibah, dan ghibah itu dosanya sangat besar, dan salah satu permisalannya dosa ghibah itu adalah seperti makan bangkai saudaranya. Nah itu semuanya dipertanggungjawabkan.